Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Waalaikumsalam. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa hadir di Zoom meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nena Jura Madanisa sebagai host dan Salsa Adelia sebagai moderator, Aditya Kurniawan sebagai pemateri, Munawar Hibatullah sebagai pemateri, dan Sanci Kaulia sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Anaya. Kepada para pemateri dipersilakan untuk memulai penjelasannya. Yang pertama ada sistem pernapasan pada manusia, itu respirasi atau pernapasan. Respirasi merupakan proses mobilisasi energi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Tugas utama dari respirasi ini yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh agar sel tubuh dapat berfungsi dengan baik dan membantu tubuh mengeluarkan karbon dioksida atau zat limbah. Yang pertama ada saluran pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Dengan kelengkapannya secara berturut-turut adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua ada saluran pernapasan manusia. Itu organ respirasi atau pernapasan. Itu diantaranya ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara saat bernapas. Fungsi dari organ hidung ini untuk menyaring dan menghangatkan udara serta indera penciuman. Selanjutnya ada faring. Faring adalah saluran persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Faring ini berfungsi untuk menutup laring agar makanan tidak masuk ke laring. Yaitu ada laring. Laring ini sering disebut dengan pangkal tenggorokan atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran udara memanjang dari faring menuju paru-paru. Trakea ini dilapisi oleh jaringan epitel bersilia dengan sel goblet. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang jumlahnya sepasang. Adanya jaringan otot polos pada bronkus ini berfungsi untuk mengatur volume udara yang keluar dan masuk. Ya, selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus tersier. Bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara masuk ke kantong paru-paru atau alveolus. Paru-paru ini adalah sepasang organ utama sistem pernapasan yang terletak dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya diserahkan. Ya, selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Demikian juga untuk pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut. Pada fase inspirasi pernapasan perut, mekanisme yang pertama adalah sekat rongga dada berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar, lalu paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Lalu udara masuk. Lalu pada fase ekspirasi pernapasan perut yang pertama adalah otot diafragma mengalami relaksasi. Lalu posisi dari datar kembali melengkung. Paru-paru mengempis. Lalu tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada mekanisme pernapasan dada. Lalu ada fase inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Lalu paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Lalu udara luar masuk ke paru-paru. Lalu pada fase ekspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut. Lalu tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Lalu udara keluar dari paru-paru. Lalu ada udara pernapasan. Udara pernapasan adalah oksigen yang masuk dan keluar melalui alat-alat pernapasan. Itu disebut pernapasan. Udara pernapasan. Udara pernapasan pada manusia dibedakan menjadi 6 bagian
yaitu 1. Udara pernapasan biasa atau volume tidal, merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 mili. Udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 mili. Lalu selanjutnya saya itu ke Sancika. Yang ketiga ada udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 mili. Yang keempat ada udara residu, merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 mili. Lalu selanjutnya ada volume pernapasan. Volume udara pernapasan berkisar antara 500 sampai 3.500 mili. Dari 500 mili udara yang dihirup, hanya 350 mili yang sampai di alveolus. Sisanya hanya sampai saluran pernapasan. Jumlah oksigen yang diperlukan sehari-hari untuk tiap individu sebesar 300 cc. Lalu selanjutnya ada gangguan pada alat pernapasan. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan adalah alat-alat pernapasan. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Alat-alat pernapasan merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jika alat ini terganggu karena penyakit atau kelainan, maka proses pernapasan akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut akan diuraikan beberapa macam gangguan yang umum terjadi pada saluran pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza atau flu, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua ada asma atau sesak napas, merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma itu bersifat menurun. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen akan terganggu karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jika bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya mati dan paru-paru mengecil. Akibatnya, nafas penderita terengah-engah. Selanjutnya ada macam-macam peradangan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada rinitis, yaitu radang pada rongga hidung akibat infeksi oleh virus, misalnya virus influenza. Rinitis juga dapat terjadi karena reaksi alergi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari, dan debu. Produksi lendir lebih meningkat. Yang kedua ada faringitis, yaitu radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Tenggorokan sakit dan tampak berwarna merah. Penderita hendaknya istirahat dan diberi antibiotik. Lalu yang ketiga ada laringitis, yaitu radang pada laring. Penderita serak atau kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Yang keempat ada bronkitis, yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Penderita mengalami demam dan banyak menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang terakhir ada sinusitis, yaitu radang pada sinus. Sinus letaknya di pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Selesailah tugas pembahasan kita kali ini. Berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan.
Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Kita membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak membutuhkan oksigen. Selanjutnya saya serahkan untuk menutup presentasi ini. Baik, terima kasih untuk materi dan moderator yang sudah membantu saya dalam pelajaran presentasi kali ini. Saya kira cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.